الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, menyempurnakan seluruh ibadah sholat Jumat ini, marilah bersama-sama kita tanamkan setiap hati kita dengan niat yang benar, benah-benah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benah-benah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun kata-kata iman melainkan dirangkai dengan amal soleh. Maka pastikan amal soleh kita yang kita lakukan dibimbing oleh keimanan kita. Pesan lebih lanjut di dalam Al-Quran: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa terbukti bukan setiap kita melakukan Jumat yang sepekan sekali ini, tetapi terbukti di dalam setiap perilaku kehidupan kita. Pastikan kehidupan kita ini terisi dengan perbuatan-perbuatan amal saleh yang di situ mengandung nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amal saleh yang kita lakukan benar-benar terbimbing oleh iman kita, bukan terbimbing oleh nafsu kita. Oleh karena itu setiap khatib berwasiat sepekan sekali, begitu pentingnya ketakwaan dan keimanan ini. Lebih lanjut, Al-Quran menginformasikan lebih dalam lagi, pengembangan dari sebuah keimanan itu bukan hanya sesuatu yang dilakukan di dunia saja. Tadi disebutkan di dalam Quran surat Toha itu disebutkan fa inna lahu ma'isatan danka. Barang siapa yang berpaling dari al-dzikr atau Al-Quran, karena surat Al-Hijr mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan al-dzikr dalam tanda kutip Al-Quran, dan kami pula yang memeliharanya, kata Allah.
Ada di Quran surat Al-Hijr ayat 9 itu. Oleh karena itu ketika Al-Quran melafalkan, menyebutkan ad-dzikr, maka idiom yang masuk untuk memahamkan itulah Al-Quran. Disebutkan di dalam surat yang lain, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk dizikirkan, diulang-ulang bacaannya. Ya. Kadang-kadang mengulang-ulang pun kita belum paham. Ya. Oleh karena itu mungkin masih kurang, ulang lagi. Dan kata Allah itu sudah dimudahkan oleh Allah SWT. Maka Al-Dzikr itu adalah satu-satunya kitab Samawi yang paling mudah dihafalkan, yang paling mudah ditindaklanjuti, yang paling mudah dizikirkan. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu Ad-Dzikr berpesan, Al-Quran berpesan, kalau ada seseorang yang berpaling dari Ad-Dzikr atau Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah yang janji akan diberi kehidupan yang sempit. Dan kehidupan yang sempit belum tentu berpadu dengan orang yang secara ekonomi kurang. Tidak sedikit orang yang secara ekonomi berlebihan, apa saja punya, tetapi kehidupannya dituntun menjadi kehidupan yang sempit. Ketika dia punya mobil banyak, rasa takutnya muncul. Mau pakai yang ini eman-eman, mau pakai yang ini masih dalam kondisi yang belum layak jalan, dan lain sebagainya. Dan kehidupan-kehidupan yang sempit itu hanya satu ditanyakan kepada Al-Dzikr, Al-Quran itu. Ya. Dan kalau Al-Quran mengatakan ad-dunya mata, dunia ini hanya permainan, maka bermainlah dengan dunia ini dengan sebaik-baik permainan. Artinya ketika kendaraan itu layaknya harus dinikmati, maka jangan mengedepankan kalimat eman-eman untuk kehilangan kenikmatan dari apa yang Allah berikan namanya kendaraan itu. Begitu pula uang yang banyak belum tentu mengantarkan pemiliknya menjadi orang yang dilapangkan dadanya. Boleh jadi disempitkan dadanya, mau digunakan untuk infak pembangunan masjid, sudah ada jobnya, sempit. Ada pengemis datang, sesek dadanya, padahal punya uang. Oleh karena itu, orang yang berpaling dari Al-Dzikr, dari Al-Quran, oleh Allah akan diberikan kehidupan yang sempit. Berarti ketika dibalik, ketika kita ini menginginkan kehidupan yang lapang, maka janganlah berpaling kepada Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran hudan lil muttaqin atau hudan linnas, petunjuk bagi manusia maupun petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita ingin menaikkan iman kita, maka petunjuk satu-satunya dari Al-Quran. Ketika kita ingin menaikkan kondisi kita yang tadinya itu sempit kehidupannya menjadi luas kehidupannya, maka tidak ada salahnya bukalah Al-Dzikr atau Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ternyata tidak satu itu saja Pak yang oleh Allah diberikan, dikaruniakan. Bukan hanya kehidupan yang sempit. Wa yaumal qiyamah nahsyuruhu a'ma. Besok di hari kiamat, ketika manusia harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia masing-masing mencari nasib kebaikannya masing-masing, tapi mereka orang yang dulunya berpaling dari aturan Al-Quran, dulunya tidak mengindahkan apa yang dihukumkan dalam Al-Quran, mereka dikatakan a'ma, buta, hanya buta. Tetapi bayangkan bagi seorang yang buta, belum pernah melihat yang namanya akhirat, dikondisikan buta Pak, maka na'udzubillah min dzalik, apa yang bisa terlihat, informasi seperti apa yang bisa didapat, karena dia sedang buta.
Dan itu diakibatkan dulu tidak mengindahkan aturan-aturan Al-Quran atau Al-Dzikr itu. Sampai suatu saat butanya berlanjut lama gitu. Ternyata dia dikomunitaskan oleh Allah dengan komunitas-komunitas buta. Ditanya kanan, dia mengatakan saya sendiri buta. Kirinya dia buta. Kenapa? Sama nasibnya. Dulu tidak mengindahkan Al-Quran, dulu tidak mengindahkan aturan-aturan Al-Dzikr. Dulu dibahasakan Al-Dzikr untuk diulang-ulang membacanya, pemahamannya, dia tidak melakukan itu. Mereka berpaling dari itu semuanya. Maka dia dimasukkan di dalam komunitas Buddha. Kemudian komunitas Buddha itu seakan-akan protes pada Allah. Ya. Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa saya dikondisikan buta dan disama-samakan dengan komunitas orang-orang buta? Kata Allah, qala atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika saya turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, kamu sikapi dengan buta. Semua orang tak beri mata itu. Semua orang banyak sekali yang membaca, mengulang-ulang, mendikirkan, sehingga Al-Quran saya katakan Al-Dzikr, kata Allah. Tetapi kamu tidak mengindahkan. Kamu melakukan Al-Quran ini sesuatu yang kamu perlakukan dengan buta. Matamu tertutup untuk Al-Quran. Matamu tidak kau gunakan untuk membaca dan memahami Al-Quran. Atatka ayatuna fanasidaha. Maka saat sekarang kamu terbalas dengan kondisi yang sama. Saya pun perlakukan kamu dengan buta. Waqad kuntu basira, padahal saya dulu itu melihat. Nah, ada kalimat inilah yang kita ini layak koreksi diri. Ada orang yang melihat, dikasih mata beneran, tetapi tidak pernah penglihatannya itu menyentuh kepada Al-Dzikr. Rata-rata di zaman milenial ini, Pak, di dalam HP-nya ada tertera di situ Al-Quran. Tapi keberadaan Al-Quran yang berada di dalam HP kita kalah, Pak, dengan yang lain. Kalaupun begitu membuka HP yang pertama kali dibuka ketika muncul Al-Quran pun tidak disenangi itu, Pak. Ganti dengan yang lebih senang daripada itu. Kemudian dikasih yang agak-agak tradisional, pakai mushaf biasa, katanya ketinggalan zaman. Yang ada di HP tidak dibuka, yang agak-agak lama terbuat dari mushaf Al-Quran tidak pernah dibuka pula. Kalaupun pernah terjadi itu pun rata-rata hanya untuk mahar pas pernikahan itu. Selebihnya utuh, tetap baru saja. Kenapa? Hanya disinkronkan dengan maharnya saja. Ada sejarahnya ini, mahar ini, tapi tidak pernah dipelajari, tidak pernah dibaca, bahkan tidak pernah diulang-ulang dalam hal ini dipikirkan bacaannya. Kata Allah, diperlakukan yang sama besok. Dan informasi ini dititipkan oleh Allah di dalam Quran surat Thaha ayat 124 sampai 127. Dan ini penyikapannya dengan iman, bukan dengan ilmu. Ketika manusia menyikapi sesuatu dengan iman, kemudian salah disikapi dengan ilmu, jangan tanya di akhirat betul atau enggak, cukup kita sikapi dengan iman. Karena sampai sekarang belum ada orang yang perjalanan hidupnya sampai di akhirat sana. Mereka masih berada di dunia dan minimal sampai di alam kubur. Peristiwa ini berada di alam setelah alam kubur, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya itu. Oleh karena itu penyikapan yang tepat untuk yakin kepada ini akan terjadi pada kita, disikapilah dengan iman. Oleh karena itu wajib kita beriman kepada akhirat, yang diantara peristiwanya adalah seperti itu. Yang mudah-mudahan ketika kita angkat topik ini akan menjadikan perilaku kita menjadi perilaku orang yang beriman. Dan perilaku orang yang beriman ditunjukkan oleh Al-Quran. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika ditunjukkan ayat-ayat Allah, baik yang ada dalam Al-Quran namanya qauliyah,
maupun ayat-ayat yang di luar Al-Quran namanya kauniyah, mereka bertambah keimanannya dan tawakalnya hanya kepada Allah, menyerahkan sesuatu urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa menilai mutlak benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap menegakkan salat, mereka tetap zakat, infak, dan sedekah. Sejenak dari kelima amalan itu, ketika mereka konsis, ketika mereka itu konsekuen, maka di dunia pun Allah akan berikan apa pemberian Allah? Rizqun karim, rizki yang mulia, rizki yang apabila dinikmati oleh orang-orang yang beriman akan melahirkan sikap dan perilaku-perilaku kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah ternyata bukan mereka yang kaya, ternyata bukan mereka yang pejabat, tapi mereka yang memerankan imannya dengan baik. Inna akramakum indallahi atqakum, sehingga ketakwaan dan amalnya dibimbing oleh imannya itu. Mudah-mudahan semua akan mendapatkan ini, dan semua termasuk orang-orang yang diberi kesensitifan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu koreksi imannya, apakah iman ini membimbing ataupun tidak. Lebih dari itu, ketika iman membimbing, seluruh amalan kita menjadi amalan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa rabbi fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, pada khutbah yang kedua ini banyak sekali pesan Allah Subhanahu wa taala pada kita, tetapi tidak layak untuk semuanya dipaparkan di dalam forum yang terbatas ini. Dan Allah hanya berpesan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan kalian sudah menyerah. Hukum Allah layak diserahkan kita, dan kita menyerahkan diri terhadap apa yang oleh Allah disumber hukumkan kepada kita ini. Allah mengatakan salat kita, itu artinya menyerah. Allah mengatakan memerintah kepada kita zakat kita. Allah memerintahkan kepada kita ikhlas kita. Allah memerintahkan bahkan sesuatu yang terbaik menurut kita ini namanya roh. Ketika dicukupkan oleh Allah, serahkan roh ini kepada Allah SWT dengan ikhlas. Dan itulah yang disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Informasi kematian belum pernah diberikan kepada kita. Kapan kita mati, jawabannya tidak ada yang tahu. Tetapi hanya dipesankan di dalam Al-Quran, jangan sampai kalian mati melainkan kalian menjadi orang-orang muslim. Dan itulah yang kita layak berhati-hati mulai dari sekarang. Jangan-jangan mati kita belum dalam kondisi muslim. Na'udzubillah min dzalik. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من أهل العلم والعمل وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن وأهل السنة وأهل الطاعة وأهل الاستقامة وأهل بر الوالدين وأهل أخلاق الكريمة إنك يا الله سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن